adalah satu, mengenai penundaan pemilu, dua, mengenai perpanjangan atau tambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Kedua hal itu sudah dibantah atau secara tegas sudah dinyatakan oleh Presiden Jokowi bahwa Presiden Jokowi tidak hendak menunda pemilu. Berdiam diri bisa menjadi sikap yang pengecut ketika kondisi dan keadaan mengharuskan kita untuk menyuarakan kebenaran dan bersikap sesuai dengan kebenaran tersebut. Dan silent majority atau mayoritas yang diam akan tidak lagi menjadi mayoritas ketika keadaan mengharuskan bersuara tetapi tetap diam. Selamat malam pemirsa Siwar TV. Nama saya Bambang Suranto. Saya adalah rakyat biasa, rakyat jelata yang peduli dengan keadaan bangsa kita, terutama pada akhir-akhir ini. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin menyoroti dua hal, yakni demonstrasi mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI, dan yang kedua, reaksi atas kejadian yang menimpa dosen Universitas Indonesia, Bapak Ade Armando. Yang pertama adalah mengenai demonstrasi. Demonstrasi, saya menyadari, sangat paham bahwa demonstrasi itu adalah salah satu bentuk mengutarakan pendapat atau menuntut sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang, sah dan benar dan baik dilakukan jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Namun khusus untuk adik-adik mahasiswa, baik pada tanggal 11 April 2022 maupun yang direncanakan nanti pada tanggal 21 April 2022. Apakah tidak ada cara lain sehingga harus melakukan demonstrasi, turun ke jalan, berpanas-panas di siang hari ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan? Sebagai kaum intelektual, saya rasa ada cara lain yang lebih bermartabat, yang lebih baik, dan kemungkinan lebih efektif juga, yaitu dengan melakukan audiensi dengan anggota legislatif. Karena saya yakin sebagai warga negara Indonesia, kita semua mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat melalui perwakilan kita, dan oleh karenanya kita punya hak untuk menyampaikan pesan kepada perwakilan kita di Dewan. Alangkah sangat baik jika beberapa pemimpin badan eksekutif mahasiswa dari berbagai universitas, baik kesemuanya, ke semua pemimpinnya, maupun misalnya melalui proksi beberapa ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa, datang, mengajukan, dan kemudian datang, bertemu dengan wakil rakyat di Dewan, menyampaikan, mengutarakan poin-poin yang menjadi perhatian dari mahasiswa, menyatakan alasan-alasan keberatan atau alasan-alasan yang mengkhawatirkan atau yang dikhawatirkan oleh mahasiswa yang akan terjadi, dan kemudian meminta tanggapan atau respon langsung dari anggota Dewan.
Pertemuannya akan sangat baik, bermartabat, melakukan presentasi di tempat yang hening, yang tenang, dan kemudian ada notulen rapat yang kemudian ditandatangani oleh para peserta rapat, dan di situ ada respons dari anggota dewan. Berikut juga langkah-langkah apa selanjutnya yang akan atau yang telah disepakati untuk dilakukan. Itu kan sangat efektif. Kan tujuannya itu. Nah, ketika misalnya permintaan untuk audiensi tidak digubris oleh anggota dewan, ketika misalnya setelah pertemuan notulen itu tidak ditindaklanjuti, diabaikan, artinya kanal komunikasi yang bermartabat yang dengan cara audiensi itu sudah tidak bisa berjalan, maka silakan lakukan demonstrasi. Tidak sebelumnya. Begitu. Apalagi jika kita meneliti beberapa poin dalam tuntutan, sebetulnya saya kurang setuju dengan kata tuntutan itu, karena pengetahuan saya, tuntutan adalah semacam memaksakan sesuatu karena sesuatu itu tidak berjalan sehingga dituntut untuk dikembalikan haknya atau untuk dikembalikan ke yang seharusnya. Tapi ini kan dari beberapa poin itu, ini kan tidak bisa gitu untuk dilakukan demonstrasi. Katakanlah misalnya beberapa poin yang populer adalah 1, mengenai penundaan pemilu, 2, mengenai perpanjangan atau tambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Kedua hal itu sudah dibantah atau secara tegas sudah dinyatakan oleh Presiden Jokowi bahwa Presiden Jokowi tidak hendak menunda pemilu atau tidak mau jabatan presiden ditambah menjadi 3 periode. Pak Jokowi sudah melakukan atau sudah menyatakan itu dengan tegas selama beberapa kali gitu. Bahkan kalau nggak salah sudah sampai 6 kali. Dan itu pun dipertegas dengan pernyataan dari beberapa anggota dewan dari partai, khususnya PDIP dan juga oleh Ketua DPR Puan Maharani. Oke, dalam sebuah acara di TV, Ketua BEM-SI mengatakan bahwa dia yang mewakili mahasiswa, yang katanya mewakili rakyat, itu belum bisa percaya pada hal tersebut yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Karena belum terjadi. Jadi harus dikawal sampai pada hari hanya, yakni pada tanggal 14 Februari 2024. Ada 2 masalah di situ. Yang pertama, apakah maksudnya mengawal itu harus dengan melakukan demonstrasi? Jadi akan melakukan demonstrasi lagi dan lagi dan lagi sampai akhirnya tibalah pada tanggal 14 Februari 2024. Tentu tidak dong. Untuk melakukan pemilu itu tidak bisa dilakukan seperti membalikkan telapak tangan. Banyak persiapan yang harus dilakukan. Dan bahkan persiapan itu sudah dimulai dan seharusnya para mahasiswa ini juga tahu
anggota KPU sudah dilantik, persiapan-persiapan sudah dilakukan, pendaftaran calon peserta pemilu juga sudah segera akan dilakukan, dan itu tidak bisa sekejap begitu saja gitu. Selain itu, poin yang kedua adalah mengenai perpanjangan masa atau jabatan presiden hingga 3 periode. Itu apalagi gitu. Itu harus dilakukan dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kan apakah para mahasiswa tidak tahu? Itu harusnya tahu kan? Konon ada informasi yang mengatakan bahwa beberapa dari mahasiswa menganggap bahwa presiden bisa melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ayolah Dek, tolong diperbanyak literasinya sebelum meyakini sesuatu. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu bahkan tidak bisa dilakukan oleh DPR saja. Harus juga dilakukan bersama dengan DPD, yaitu dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan setahu saya, tidak ada satupun dari DPD, anggota DPD yang menyetujui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi sudah tidak mungkin itu bisa dilakukan saat ini. Gitu. Kemudian, masalah lain adalah yang tadi tetap masalah ketidakpercayaan. Ketua BEM SI mengatakan tidak percaya pada apa yang dikatakan Presiden Jokowi karena belum terbukti. Kan itu tidak bisa didemo. Sesuatu ketidakpercayaan, bagaimana itu bisa didemo? Kan belum terjadi. Bahwa itu belum terjadi karena belum mencapai tanggalnya 14 Februari 2024 itu benar, belum terjadi. Tapi juga belum berarti bahwa itu tidak akan terjadi. Sama-sama gitu. Harus ditunggu sampai 14 Februari 2024. Jadi kan tidak bisa didemo atas sesuatu dugaan atau kecurigaan gitu loh. Kan aneh, absurd kalau menurut saya itu cara berpikirnya. Begitu. Nah, untuk terjadi bahwa pemilu akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024, seperti yang tadi saya sudah katakan di awal, itu kan ada beberapa persiapan yang bisa kita lihat. Terang benderang itu, semua orang juga tahu apa persiapan yang sudah dilakukan, kecuali jika tidak ada pergerakan apapun, tidak ada berita, tidak ada apapun mengenai hal itu, adem ayem semuanya, itu bisa dipertanyakan. Tapi kalau sudah jelas anggota KPU sudah dilantik, ya tinggal kita lihat, para mahasiswa tinggal Anda lihat, apakah ada tindakan-tindakan yang membatalkan itu. Nah kalau ada, silakan khawatir gitu. Kalau tidak, ya boleh juga sih khawatir, tapi tidak perlu paranoid gitu. Apalagi sampai melakukan demonstrasi lagi dan lagi dan lagi. Masa mau melakukan itu terus sampai 2024? Tambahan lagi, sebagai mahasiswa, tentu kalian juga tahu dong, bahwa demonstrasi itu sangat rentan
disusupi atau ditunggangi oleh orang-orang yang punya tujuan berbeda dengan kalian. Orang-orang yang punya tujuan untuk membuat chaos gitu. Itu sudah terjadi berulang kali. Dan barusan saja terjadi pada tanggal 11 April 2022 kemarin. Dengan kejadian yang menimpa Bapak Ade Armando. Nah sekarang mau melakukan lagi. Sungguh saya tidak habis pikir gitu. Sebagai mahasiswa, anggota masyarakat yang bisa dibilang, yang seharusnya bisa dibilang sebagai masyarakat yang intelektual, harusnya bisa menggunakan cara lain. Sebelum, jika terpaksa harus melakukan demo. Anda harus berkualitas gitu. Sehingga andai kata harus demo, memang semua orang, semua masyarakat ini, atau kebanyakan dari rakyat, itu menyukai, menyetujui, dan ikut dengan gerakan Anda. Sama seperti pada tahun 1998. Nah, saya juga mau mengkritik lagi kepada Ketua BEM SI, Saudara Kaharudin ya. Anda ketika di dalam meeting itu mengatakan kepada pembicara lainnya, bukan meeting, program TV itu, Anda mengatakan kepada pembicara lainnya, mengatakan bahwa jangan mengungkit-ungkit lagi dan lagi demonstrasi mahasiswa tahun 1998. Pada saat itu adalah masa-masa kejayaan aktivis tahun 1998. Sekarang kami ingin punya masa-masa kejayaannya sendiri. Kami punya momen-momennya sendiri. Begitu Anda katakan. Kalau tidak salah kurang lebihnya begitu. Tapi kualitas Anda itu tidak sama. Jadi susah kami, rakyat jelata ini, untuk menganggap Anda punya momen atau punya kualitas, dalam hal ini punya kualitas yang sama dengan aktivis 1998. Jauh, Bung. Bahkan Anda mengatakan bahwa zaman Orde Baru, Anda katakan ada kebebasan dan ada kesejahteraan. Oh my God. Saya gimana ya? Saya benar-benar tidak habis mengerti. Anda bisa ngomong seperti itu tuh gimana sih? Sebelum Anda mengatakan sesuatu, sebaiknya Anda pastikan dulu apa yang Anda ucapkan itu benar. Setelah itu, mungkin sebagai toleransi atau kebersamaan, atau sekedar ingin membela Ketua BMSI ini, ada yang mengatakan, ya dia kan anak muda pada zaman Orde Baru, itu dia belum lahir. Jadi dia belum bisa merasakan. Kalau hanya membaca saja, tidak bisa. Harus merasakan bahwa tidak ada kebebasan dan tidak ada kesejahteraan pada saat itu, katanya begitu. Halo, saya tahu bahwa ada perang di Ponorogo, perang besar di Jawa, tahun 1825 sampai 1830. Apakah saya harus hidup pada zaman itu untuk tahu bahwa itu ada?
Tentu tidak dong. Dalam hal ini Anda kan bisa baca banyak sekali literasi mengenai apa yang terjadi yang menyebabkan demo mahasiswa tahun 1998 yang akhirnya membuahkan reformasi. Anda bisa baca, Anda bisa lihat videonya. Masa sekarang di depan umum Anda mengatakan bahwa di zaman Orde Baru itu ada kebebasan dan kesejahteraan dibandingkan sekarang? Nah, yang Anda lakukan kemarin 11 April apa? Anda demo, Anda bisa mengatakan apa saja di situ asal tidak menghujat, asal tidak memprovokasi kan? Tidak menghasut. Memangnya ada yang ditangkap? Tidak kan? Yang ditangkap orang lain, penyusup-penyusup yang melakukan anarkisme. Tindakan anarkis dalam hal ini terhadap Bapak Ade Armando. Jadi ayolah, adik-adik mahasiswa, kembangkan dulu, mantapkan dulu kualitas Anda, dan lakukan perjuangan Anda yang Anda katakan ini demi rakyat, dengan cara-cara yang terpelajar, yang terhormat seperti profesi Anda, mahasiswa. Jika audiensi, presentasi, argumentasi dengan anggota legislatif tidak jalan, Anda tidak digubris, dibungkam dalam tanda petik, baru Anda turun ke jalan gitu. Jadi tidak setiap ada isu, ada poin yang ingin disampaikan, Anda demonstrasi. Biayanya tinggi demonstrasi itu. Jangan Anda pikir yang namanya biaya itu uang saja. Waktu yang terbuang, orang harus kena macet dan segala macam. Pikirkanlah baik-baik itu. Tingkatkan kualitas Anda. Baru Anda ajukan permintaan dan keberatan Anda kepada anggota dewan atau kepada siapapun yang Anda hendak tuju. Kan tidak harus semuanya anggota dewan. Gitu. Nah, poin yang kedua adalah reaksi terhadap apa yang terjadi pada Bapak Ade Armando. Yang terjadi semua kita sudah tahu, tapi yang saya angkat sekarang adalah reaksi. Dan ini terus terang terjadi, atau ini terus terang saya alami secara pribadi. Beberapa teman saya, dan sebagian dari mereka saya sudah anggap sebagai sahabat sebenarnya, itu melontarkan komentar yang sangat amat mengagetkan, tidak pantas, dan ya sedikit membuat saya sedih gitu. Saya tidak menyangka mereka menertawakan dan mengolok-olok Bapak Ade Armando atas apa yang dialaminya pada saat itu, kekejian yang dialaminya pada saat itu. Jika misalnya yang melakukan itu, maksudnya melakukan melontarkan reaksi-reaksi yang tidak etis, yang menertawakan, yang justru mencemooh dan mensyukuri. Jika yang melakukan itu adalah, mohon maaf, orang-orang yang literasinya kurang mungkin ya, pendidikannya kurang, itu mungkin masih dimaklumi. Tetapi yang saya maksud ini adalah orang-orang di kota besar, yakni di Jakarta, punya literasi sangat bagus, punya pendidikan bagus, tapi bisa melontarkan komentar-komentar seperti itu. Sungguh saya tidak bisa mengerti.
Ada teman saya yang mengatakan, udahlah, buat apa ngomong apapun gitu loh sama mereka. Mereka pokoknya apapun yang pemerintah lakukan akan dianggap salah dan dianggap itu mereka akan membencinya gitu. Saya tidak terlalu sepakat dengan itu. Saya tidak yakin bahwa mereka dan khususnya teman-teman dan sahabat saya itu atau yang mempunyai level literasi dan pendidikan yang sama, yang kemudian melontarkan komentar-komentar negatif yang tidak etis, mengolok-olok dan mensyukuri itu, kok saya masih punya keyakinan bahwa sesungguhnya mereka tidak begitu ya. Mungkin ini apa yang saya sebut sebagai communal relationship kali ya, atau solidaritas komunitas gitu. Ada sekelompok orang yang merasa harus mengkritisi pemerintah, dan ketika salah satunya dari mereka ini melontarkan komentar yang tidak pantas seperti itu, yang lain merasa harus meresponnya dengan hal yang senada agar diakui sebagai bagian dari komunitas tersebut gitu. Karena heran gitu saya. Heran jika memang mereka punya pemahaman atau punya keyakinan bahwa mereka harus mensyukuri, menertawakan apa yang terjadi pada Bapak Ade Armando. Tidak heran ada komentar atau ada liputan juga, dan ada beberapa YouTuber yang khusus mengangkat tema bahwa apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Bapak Ade Armando adalah kemenangan bagi toleransi. Bagaimana logikanya itu bisa mengatakan seperti itu? Menurut saya begini, apa yang sering disuarakan Bapak Ade Armando dan teman-teman seperjuangannya itu tidak disepakati oleh beberapa orang. Dan dalam hal ini, yang dilakukan atau yang disuarakan oleh Bapak Ade Armando adalah mengenai mencegah agar tidak terjadi intoleransi, radikalisme, apalagi terorisme di negeri tercinta kita ini. Dalam mengatakannya, mungkin ada beberapa hal yang diangkat oleh beliau yang tidak disetujui atau mungkin menyakiti hati orang lain gitu. Mungkin ya. Tetapi dengan kenyataan bahwa pada tanggal 11 April 2022 itu orang-orang yang tidak sepakat, yang tidak sepemahaman dengan Bapak Ade Armando kemudian menganiaya, menginjak-injak, memukuli hingga babak belur, bahkan hampir menelanjangi beliau, itu jelas-jelas membuktikan bahwa intoleransi, radikalisme, bahkan sudah menjurus kepada terorisme, yaitu perbuatan teror terhadap Bapak Ade Armando, itu benar ada di Indonesia ini. Masa sih jika kita tidak setuju sama seseorang, lalu kita harus gebukin dia? Dalil apa yang mengajarkan itu? Saya tidak percaya ada satu agama apapun
yang menghalalkan atau menganjurkan untuk memukuli orang, menginjak-injak orang, mempersekusi orang karena tidak sependapat dengan dia. Saya tidak percaya ada itu. Jadi dua hal itu yang menjadi sorotan saya, dan ini menurut saya cukup memprihatinkan. Dan ayolah, kalau main sepak bola tuh atau olahraga lainnya itu sering disebut fair play, dan bahkan ada hadiahnya. Tim sepak bola yang melakukan fair play di setiap kejuaraan dunia, kejuaraan Piala Dunia itu ada. Kenapa kita tidak bisa fair play dalam kontestasi politik? Silakan berkompetisi keras, berkompetisi sangat intensif untuk meraih suara, untuk memenangi pilpres nanti. Silakan gitu. Tetapi kan itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang elegan, yang etis, yang tidak harus dilakukan dengan hoax, fitnah. Saya jadi teringat, ada satu video juga di kejadian yang menimpa Bapak Ade Armando itu, seseorang yang sekarang sudah ditangkap oleh kepolisian, yang dengan entengnya mengatakan dan direkam oleh video dan tersebar di mana-mana bahwa Bapak Ade Armando telah tewas dan bahwa mereka ditembaki polisi, dan oleh karena itu mengundang yang lain untuk segera turun ke jalan. Itu dia lakukan demi apa sih? Demi nafkah. Demi apa gitu? Dan apakah dia bisa bangga menceritakan itu kepada anak dan istrinya? Atau kalau yang belum berkeluarga bisa dengan bangga menceritakan itu ke ayah ibunya? Atau saudara-saudaranya? Saya sudah berperan dalam demo tadi dengan cara melakukan fitnah dan menyebarkan hoax. Bisa Anda lakukan itu? Kalau Anda bisa lakukan itu, mohon maaf, Anda termasuk yang saya anggap sebagai 2% dari society. Apa itu 2%? 2% ini adalah orang-orang psikopat yang benar-benar suka jika ada orang lain susah. Karena saya yakin 98% orang-orang itu pada dasarnya baik. Andai kata harus melakukan perbuatan yang melanggar pidana misalnya, itu pasti karena keterpaksaan. Nah, kalau yang dilakukan orang ini, terpaksa apanya? Dengan sengaja melakukan, menyebarkan hoax dan fitnah terhadap manusia lain. Ayolah. Oke, ini adalah tahun politik 2022. Marilah kita songsong kontestasi politik sampai 2024 ini. Anda mau berjuang sekuat tenaga dengan intensif, silakan. Tapi ya lakukanlah dengan beradab begitu. Karena saya yakin Anda semua dari kubu manapun pasti seharusnya nih menghendaki Indonesia yang jaya, Indonesia yang besar, satu bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Itu kan? Kalau bukan itu tujuan Anda,
Saya nggak bisa ngomong deh. Anda itu siapa kalau itu bukan tujuan Anda? Lalu tujuan Anda itu apa? Oke, saya rasa demikian dulu tayangan perdana ini. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan.